Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Saudara hadirin, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan kembali dalam edisi ataupun dalam serial pelajaran ilmu tajwid. Mudah-mudahan perjumpaan kita kali ini mendapatkan magfirah, ampunan Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyak manfaatnya akan kita ambil dari perjumpaan kita kali ini. Selanjutnya, sholawat dan salam semoga dan selalu senantiasa terlimpah curah atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara hadirin, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan, anak-anak generasi Al-Quran yang saya cintai dan yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran ilmu tajwid kita, yaitu masih dalam pembahasan mad far'i, dan kali ini mad far'i yaitu bernama mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Saudara hadirin, kaum muslimin dirahmati Allah, pada perjumpaan-perjumpaan kita di waktu yang lalu kita sudah mempelajari tentang bermacam-macam mad. Mad secara garis besar terbagi dua. Ada mad tabi'i ataupun mad asli, dan yang kedua adalah mad far'i ataupun mad cabang. Mad far'i sudah kita lewati di beberapa perjumpaan yang lalu, sudah kita pelajari, yaitu yang pertama tentang mad wajib muttasil, dan yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Dan kali ini kita akan lanjutkan salah satu cabang, salah satu bagian dari mad far'i, yaitu yang bernama mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun ini termasuk salah satu dari mad far'i. Sudah kita lewati bahasanya mad far'i. Ini ada beberapa macam. Kita sudah mempelajari pada waktu yang lalu mad wajib muttasil. Ada mad jaiz munfasil. Lalu kali ini adalah mad arid lis sukun. Ya. Apakah arti dari mad arid lis sukun? Apakah pengertian? Apakah makna dari mad arid lis sukun? Secara etimologi, secara asal usul kata, secara harfiah terdiri dari tiga kata, yaitu mad, arid, dan lis sukun. Mad artinya bacaan panjang. Arid ini artinya bertemu ataupun berjumpa. Lis sukun, lamnya adalah lam li sababiyah. Lis sukun karena sukun itu artinya mati atau dimatikan atau diwakofkan. Itu arti secara harfiah. Bisa kita maknai lagi bahwa
Mad arid lisukun adalah mad tabi'i. Mad tabi'i lalu bertemu dengan huruf hidup yang dimatikan ataupun diwakofkan. Itu adalah pengertian dari mad arid lisukun. Sesuai dengan pengertian mad atau arti mad adalah bacaan panjang. Tentu mad far'iyah yang bernama mad arid lisukun ini juga akan kita panjangkan. Berapa panjangnya mad arid lisukun? Mad arid lisukun ini nanti ada 3 macam cara membacanya. Ada yang hanya kalau membaca secara murotal, secara tartil, tapi tidak terlalu lamban, ya. Ini cukup dengan 2 harokat, 2 harokat atau 1 alif. Ada yang pertengahan, kalau membaca pendeknya hanya 2 harokat. Ada yang pertengahan yaitu 4 harokat. 4 harokat artinya sama dengan 2 alif. Sebab 1 alif itu ada 2 harokat. Apa itu harokat? Saya ingin pertegas kembali, saya ingin sampaikan kembali. Harokat itu makna lain dari ketukan. Kalau 2 harokat artinya 2 ketukan. Kalau 4 harokat berarti 4 ketukan atau 2 alif. Nah, mad arid lisukun apabila kita baca secara panjang dan sempurna, ini apabila kita baca dengan cara mujawad, membaca Al-Quran dengan cara berlagam, kemudian bernada, ya. Ini mad arid lisukun ini panjangnya adalah 6 harokat atau sama dengan setara dengan 3 alif. Baik, bisa dipahami? Saya ingin ulangi lagi. Mad arid lisukun. Mad arid lisukun ini adalah bagian dari mad far'i. Sebab kata far'i itu artinya cabang. Mad yang terdiri dari berbagai cabang, bermacam-macam cabang. Sesungguhnya mad far'i ini adalah pengembangan dari mad asli ataupun mad wajib. Ya. Mad arid lisukun, ya, secara bahasa tadi sudah saya kemukakan. Saya ingin ulas lagi. Mad artinya panjang, arid itu artinya bertemu, lisukun karena disukunkan, karena dimatikan atau karena diwakofkan. Dengan pengertian lain, mad arid lisukun adalah asalnya mad tabi'i, mad asli, mad wajib, lalu bertemu dengan salah satu huruf yang sebenarnya hidup, tetapi karena diwakofkan, karena dimatikan, maka itu akan menjadi mad arid lisukun dan bacaan akan menjadi panjang. Posisi mad arid lisukun selain berada di akhir ayat, di akhir kalimat, ada juga kita akan jumpai mad arid lisukun itu berada di tengah-tengah kalimat ataupun di tengah-tengah ayat, tergantung nanti posisi situasi ayat yang kita baca. Apabila ada pada ayat-ayat tertentu yang begitu panjang, kita boleh mewakofkan atau berhenti di pertengahan ayat sesuai dengan kemampuan suara kita, sehingga disitulah kemudian terjadi sebuah wakof. Dan apabila nanti berjumpa dengan mad tabi'i lalu setelah itu adalah bertemu dengan huruf hidup, tetapi karena diberhentikan, diwakofkan, maka itu akan terjadi mad arid lisukun. Cara membacanya panjang, ada dengan cara yang cukup 2 harokat, ada yang pertengahan 4 harokat, ada yang dibaca secara sempurna, yaitu berjumlah 6 ketukan atau 6 harokat atau setara dengan 3 alif. Baik saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak generasi Al-Quran yang sangat saya sayangi. Kita akan lanjutkan
kita akan melihat nanti contoh-contoh dari mad arid lis sukun. Sangat banyak sekali tersebar atau menyebar di ayat-ayat Al-Quran tentang mad arid lis sukun. Apakah nanti di pertengahan ayat atau bisa juga di akhir ayat. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan, dan anak-anak generasi Al-Quran yang saya sayangi. Kita ambil contoh misalnya pada surat pembuka, surat Al-Fatihah misalkan. Pada ayat di Al-Fatihah yang pertama, ini berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini bisa kita baca dengan 2 harokat, bisa kita baca dengan 4 harokat, bisa kita baca menjadi 6 harokat. Misalkan dengan 2 harokat, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu kira-kira hanya 2 ketukan saja, kira-kira hanya 1 alif saja. Kalau kita baca menjadi pertengahan, misalkan 4 harokat atau 2 alif, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kira-kira 4 ketukan atau 2 alif. Atau bisa kita baca menjadi 6 harokat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu kira-kira sudah mencapai pada 6 harokat ataupun 6 ketukan. Nah, begitu juga ayat selanjutnya. Ar-Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau misalnya kita baca murattal, kita sesuaikan. Kalau misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin 2 harokat, maka Ar-Rahmanir-Rahim juga bisa kita baca cukup 2 harokat. Ar-Rahmanir-Rahim, 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 Maliki Yaumiddin. 2 harokat. Maliki Yaumiddin. 4 harokat. 6 harokat. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, hampir pada surat Al-Fatihah ini di akhir-akhir ayatnya ini adalah mad arid lis sukun. Misalnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alamina. Alamina. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa mad arid lis sukun adalah mad wajib, mad asli. Alamin ini adalah mad. Lalu bertemu dengan huruf hidup. Nah ini huruf hidup alamina. Karena diwakofkan, diberhentikan, maka ini tidak akan hidup tetapi menjadi mati. Alamin sama dengan sukunnya pada sukun iya dan sukunnya nun. Maka inilah yang menyebabkan bacaan menjadi panjang atau dinamakan dengan mad arid lis sukun. Itu pada surat Al-Fatihah ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau misalkan dibaca lebih panjang, tadi sudah saya sampaikan, tidak apa-apa karena misalkan kita baca secara dengan mujawad. Kalau misalkan kita dibaca di surat, kita baca pada
kegiatan sholat fardu, kemudian kita menjadi imam di surat Al-Fatihah ini bisa kita lakukan pertengahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kira-kira demikian. Itu sekurang-kurangnya 4 harokat ataupun 4 ketukan. Baik saudara hadirin kaum muslimin dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya cintai dan yang saya sayangi. Kita bisa ambil pada contoh surat yang lain, misalnya surat An-Nas misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. 2 harokat. Malikin nas, malikin nas, ya. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini semua akhir pada surat An-Nas ini adalah mad arid lis sukun. Hanya saya sampaikan tadi bahwasanya mad arid lis sukun juga tidak harus kita baca menjadi 6 harokat atau 6 ketukan. Tergantung situasinya. Kalau kita membaca secara murotal, kemudian agak cepat, ya, tapi juga tidak terlalu cepat, ya. Ini kita cukup dengan 2 harokat saja. Kecuali kita membaca secara mujawad dengan menggunakan lagam-lagam Al-Quran, ya. Dari mulai ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Misalkan di akhir ayatnya kita panjangkan lebih dari 4 harokat, tidak apa-apa, karena mad arid lisukun boleh sampai mencapai 6 harokat. Baik saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu bisa kita ambil pada contoh lain, misalnya surat Al-Kafirun misalnya. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Termasuk bismillahnya saja, Bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk mad arid lis sukun. Makanya kalau kita membaca dengan mujawad, dengan lagam, ini bismillah saja bisa kita katakanlah kita membaca isti'adzahnya, misalkan dengan menggunakan nada bayati, kemudian basmalahnya bisa menggunakan lagam ataupun nada ros, ya. Ini kan cukup panjang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sudah cukup panjang, 6 harokat, 5 sampai 6 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sempurna. Kita kebaca sudah mencapai 6 harokat, ya. Itu bismillah juga, ya. Kemudian qul ya ayyuhal kafirun, ya. Ya-nya saja sudah kita pelajari waktu yang lalu, termasuk ke dalam mad jaiz munfasil, ya. Ini kafirun,
kata-kata kafirun ini adalah termasuk mad arid lisukun. Baik, kata-kata kul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Misalkan seperti itu ya. Ini adalah dikatakan mad arid disukun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ya. Itu tidak terdapat mad arid disukun ya. Kemudian pada akhir ayat ini bisa di surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Misalkan begitu. Waliyadin ya, itu mad arid disukun. Di ada iya yang mati ya sukun mad tabi'i, kemudian bertemu dengan huruf nun. Waliyadin ya. Waliyadin. Waliyadin. Nah, ini mad tabi'i bertemu dengan na huruf hidup, tapi karena diwakofkan, diberhentikan, dimatikan, maka ini akan dibaca sukun dan bacaan menjadi panjang. Kita ambil pada contoh lain, saudara-saudara sekalian, bisa kita lihat pada surat Al-Ma'un misalnya, ya. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Ya. Wa yamna'unal ma'un. Itu adalah mad arid lis sukun ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, tentu semakin mengerti, semakin memahami apa itu yang dinamakan dengan mad arid lis sukun. Mad artinya panjang, arid artinya bertemu ya. Kemudian lis sukun itu dengan bacaan yang dimatikan atau diwakofkan ya. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang hidup, lalu karena diwakofkan, diberhentikan, maka bacaan akan menjadi panjang. Baik, kita ambil lagi misalkan pada contoh surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mad arid disukun. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ya, itu adalah mad arid lis sukun ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas shalah ini juga bisa sekalipun di pertengahan ayat ya. Sholata ini bisa menjadi mad arid lis sukun ya. Wa yuqimunas shalah.
sekalipun ada di pertengahan ayat. Wa yuqimunas salata, ketika nanti diwasal ya, ini tidak lagi menjadi mad arid disukun, maka dia akan tetap menjadi mad tabi'i ya. Wa yuqimunas salata, lam lalib itu mad tabi'i. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu adalah mad arid lis sukun ya. Termasuk kita sering membaca surat Yasin misalkan, seringkali kita baca pada kegiatan-kegiatan zikir, tahlil, tahmid setiap malam Jumat atau di waktu-waktu yang lain. Ini juga banyak sekali mengandung bacaan-bacaan yang berhukum mad arid lis sukun. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau kita baca dengan murotal, dengan baca cepat ya, tapi tidak terlalu cepat, cukup 2 harokat. Tapi kalau kita misalkan kita baca dengan mujawad, bisa akan lebih dari 2 harokat, bisa 4 harokat, atau kita membacakan dengan menjadi 6 harokat. Tergantung nanti kita akan membacakan secara mujawad atau dengan cara murotal ya. Baik saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Saya kira cukup perjumpaan kita kali ini tentang pelajaran kita tentang mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun adalah salah satu dari macam mad far'i ataupun mad cabang. Mad arid lis sukun adalah mad tabi'i, kemudian bertemu dengan huruf hidup lalu diwakofkan atau dimatikan ya, sehingga akan menjadi panjang bacaannya. Panjang bacaannya itu ada yang dibaca cukup 2 harokat, ada yang 4 harokat, dan ada yang dibaca sampai 6 harokat. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada kali ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan, menambah wawasan tentang ilmu tajwid ya. Semakin banyak kita mengenal, memahami tentang ilmu tajwid, tentu saja bacaan kita semakin baik nanti dari makhorijul hurufnya, termasuk nanti ilmu tajwid tentang bacaan yang kita baca, apakah harus kita baca panjang, apa kita baca pendek, apa kita baca dengan berdengung, apa dengan suara samar, dan seterusnya. Mudah-mudahan semakin mengerti pelajaran ilmu tajwid, semakin banyak wawasan, semakin pengetahuan, maka yakinlah pembacaan atau kita akan membaca Al-Quran semakin baik, semakin indah. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan pelajaran ilmu tajwid kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah birrida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.